Ini di pintu-pintu masjid yaktubuna an-nasa bi asma'ihim, yang mereka akan mencatat siapa-siapa saja yang masuk dalam pintu itu ketika ingin menunaikan salat Jumat. Berapa? Sab'una malkan, 70 malaikat. Yang mana mereka yaktubuna an-nasa bi asma'ihim, mereka mencatat setiap nama-nama yang masuk. Nah, itu malaikat mencatat setiap orang yang masuk ketika ingin menunaikan salat Jumat. Hatta yakuna akhira may yaktubu rajulun, sampai ada yang terakhir yang mereka catat, seseorang yang ingin menunaikan salat Jumat. Hina jalasal imamu alal mimbar, yaitu ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Jadi kapan mereka terakhir mencatat seseorang yang masuk ketika ingin menunaikan salat Jumat? Ya, seseorang yang terakhir itu adalah seseorang yang datang ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Nah, jadi itulah terakhir kali malaikat itu mencatat seseorang yang masuk ketika ingin menunaikan salat Jumat. Selama ada syaratnya Bapak Ibu. Selama yang terakhir ini, kalau dia ingin masih mendapatkan pahala, masih ingin masuk dalam catatan malaikat, selama dengan syarat falam yu'zi ahadan fi majlisihi wa lam yakul illa khairan, selama dia tidak menyakiti orang-orang yang sedang banyak dan dia tidak berkata kecuali perkataan yang baik, zikir dan lain sebagainya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya kalau ada orang yang terakhir dicatat oleh malaikat ketika hadir salat Jumat, ketika khatib sudah sedang duduk, dia datang selama dia tidak menyakiti orang yang ramai. Maksudnya Pak, dia sudah terlambat Pak, tapi dia langkahi bahu-bahu orang dari awal sana, geser, kemudian dia solat, cuma solatnya pas di depan khatib pun tak nyaman rasanya. Sudah Allahu Akbar, khatib itu sudah naik Pak, sudah khutbah. Nggak begitu Pak adabnya Pak. Bukan begitu. Adabnya gimana? Dalam mazhab Syafi'i tetap kita wasolli rakaatain, salat 2 rakaat, tapi al-khafifafain, yang ringan. Tapi usahakan adabnya jangan di depan dan jangan melewati orang yang ramai. Sadar diri dong. Siapa suruh kita lambat Pak? Sadar diri, cari di tempat pinggir, tempat luang. Nah, itu mazhab Syafi'i tetap dianjurkan kita salat. Kalau kita katakan tahiyatul masjid, tapi yang ringan. Kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi kita langsung duduk karena langsung mendengar khutbah itu wajib. Tapi kita kalau ingin mengikut mazhab Syafi'i tetap salat tapi yang ringan, jangan lama lagi Pak. Karena kita juga ingin mendengarkan khusyuk khutbah seorang khatib. Nah, jadi itulah yang tetapi kata beliau di sini dalam hadis ini, fazalika adna ahli yaumil jum'ati hazzan. Dari segi pahala yang paling rendah yaitu yang terakhir datang tuh Pak. Nah, itu paling rendah dari segi pahala Pak yang hadir. Jadi yang paling yang besar pahalanya yang cepat hadir Pak. Makanya ada di Jawa itu Pak, khatib itu yang duluan Pak. Di Jawa tuh khatib itu yang duluan buka pintu masjid. Ada satu daerah di Jawa Tengah tuh kebiasaan mereka khatib itu duluan datang. Kalau tempat kita memang khatib itu terakhir, sampai was-was pengurus tuh Pak. Mana khatibnya? Ada yang berserban kadang disangka khatib, rupanya tak khatib. Banyak begitu Pak. Was-was khatib tuh. Saking was-wasnya ada pengurus ini kadang-kadang diteleponnya berkali-kali teleponnya. Mau 10 kali teleponnya. Padahal khatib itu sudah datang. Cuma khatibnya saya pernah datang tak pakai serban. Memang tak pakai serban, tak sempat pakai serban. Lama-lama natap ini enggak sadar mereka, enggak yakin mereka nengok tampang kita ustaz. Sudah mau apa? Saya sebenarnya Pak khatibnya. Karena sudah bingung mereka. Saya tengok-tengok apa yang ditengok-tengok pengurus ini. Saya khatibnya utusan, memang indeksnya 627. Ada pernah begitu Pak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wazalika allazi yukfaru lahu ma amila minas sayyiati bainal jum'ah. Tetap dia mendapatkan takfirul khotoya, pengampunan dosa antara Jumat dengan Jumat ini selama dia datang dengan terakhir, yaitu ukuran khatib sudah naik mimbar. Tapi kita usahakan kalau di awal waktu, luang waktu,
datang awal waktu, supaya kita dapat ya aklaha, yang paling tinggi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini hadis juga disampaikan oleh beliau, yaitu ketika Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka ketika itu malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kalau kau ciptakan itu anak Adam, bukankah mereka tidak sama dengan Banul Jan? Mereka akan menumpahkan darah, merusakkan. Lalu ini dibantah oleh Allah. Falamallahu alaihim anhum, maka Allah bantah ini para malaikat, sehingga ketika Allah bantah, fa amarallahu ayyabanu baitan ala wajhil ar, sehingga fa khafat al malaikah. Jadi dikaitkan dengan ayat ini Bapak Ibu, ketika para Allah menciptakan ya khalifah di atas muka bumi Allah, ya dibantah oleh malaikat karena ingin melihat gambaran dulu ketika Allah ciptakan Banu Jan membuat kerusakan. Tapi justru Allah bantah juga malaikat ini. Dengan apa kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu, lebih paham daripada apa yang kalian ketahui. Sehingga ketika Allah bantah, fa khafat al malaikah, para malaikat tentu khawatir, takut, sehingga mereka takut. Fatafu haulal ars sab'a marat, sehingga mereka tawaf sekitar 7 kali di sekitar ars. Ketika mereka tawaf, fatazawaj anhum, sehingga Allah maafkan mereka ya atas bantahan mereka tadi. Ya sebenarnya tujuan mereka baik juga Pak. Ya tujuan malaikat. Kemudian setelah sedemikian, maka fa'amarallahu ayyabnu baitan ala wajhil har, setelah mereka dimaafkan oleh Allah, Allah perintahkan para malaikat ini untuk membangun satu bangunan ala wajhil ar, di atas permukaan bumi. Yang mana tujuannya apa? Lau aznaba auladu Adam fayatupuna haulal bait, sekiranya ada anak Adam, cucu manusia yang berdosa, mereka tawaf di sini, sehingga fatazawaja anhum, Allah maafkan mereka, tawaf mereka sab'a marrat. Itulah nanti amal ibadah ya tawaf sebagai ya daripada rukun umrah dan haji. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kama tazawaja anil malaikah, sebagaimana Allah memaafkan tadi para malaikat. Jadi ketika malaikat membantah ya Allah, mereka bertawaf di atas aras. Dengan tawaf mereka Allah ampuni mereka. Kemudian Allah suruh para malaikat ini membangun satu bangunan di atas permukaan bumi, itulah Ka'bah. Yang mana nanti anak Adam ketika mereka juga ada dosa mereka juga bertawaf di situ sab'a marrat, 7 kali. Ya, yang 7 kali itu juga menyebabkan Allah memberikan ampunan kepada anak Adam. Nah, maksudnya apa ini? Menunjukkan keistimewaan kita melaksanakan haji atau umrah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa nazalu fabanu alal ardi al Ka'bah. Kemudian para malaikat ini turun, mereka bangunlah, itulah namanya Ka'bah. Tapi setelah dibangun Ka'bah ini, summa rafa'ahu ta'ala waqta taufan ila sama'ir rabi'ah. Ini berdasarkan riwayat ini Pak. Ya, ini memang agak jarang kita dengarkan ini Pak. Kemudian ketika banjir di zaman Nabi Nuh, ya Allah angkat ini Ka'bah Baitullah. Karena dulu pernah banjir Pak, Taufan. Makanya jangan buat nama anak kita Pak Topan. Kalau sempat Topan nanti musim banjir Pak. Ya. Nah, semalam ada murid saya, kau lahir tahun berapa? 2004. 2004. Mak, musibah kelahiran. Lahir kau tsunami Aceh. Begitu Pak. Lahirnya tahun 2004. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah, kemudian wa khalaqallahu manaratan fi janibil bait. Kemudian Allah ciptakan ada manarah. Manarah itu seperti tonggak lurus. Ya, tonggak lurus Allah ciptakan manarah, yakni dekat Ka'bah. Summa sammahu al-Baitul Ma'mur, kemudian dinamailah menara itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini di mana keadaannya? Persis di sini Masjidil Haram, ini tembus ke sana, namanya Baitul Ma'mur. Ini kata ada tonggak lurus. Nah, ini kan dari segi keyakinan ini, Pak. Kemudian setelah itu antara panjangnya watulul manara 500 am. Panjang manara ini perjalanan 500 tahun. Ini panjangnya dalam riwayat ini, dalam hadis ini.
Fa iza kana yaumal jum'ah yas'adu Jibril alaihi salam alal manarah wa yu'azzin wa yas'udu Israfil. Ketika hari Jumat maka naiklah malaikat Jibril yang azan. Ini Pak. Yang naik malaikat Jibril sebagai muazzin. Nanti ada poinnya Pak yang terakhir itu. Kenapa malaikat Jibril azan? Malaikat Jibril azan, kemudian wayas'udu Israfil alal minbar wa yakhutub. Yang menjadi khatibnya malaikat Israfil. Pada hari Jumat ini Pak. Yang azan Jibril ini bagi-bagi sip. Yang menjadi khatib ya Israfil. Pandai juga Pak malaikat Israfil khutbah ini. Khatib Israfil. Kemudian wa ya ummu Mikailu lil malaikah, dan malaikat Mikail sebagai imamnya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i Pak lebih afdal, lebih utama ya khatib itu imam. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain justru Pak enggak, ada yang menganggap tidak sah kalau sempat ada imam itu tidak menjadi khatib itu tidak menjadi imam. Ada mazhab lain menganggap tidak sah. Cuma kita enggak. Mazhab Syafi'i lebih afdal, lebih utama ya. Sekiranya tidak itu imam tetap imamnya enggak apa-apa. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa iza faragu minas salati fayaqulu Jibril, tatkala sudah selesai melaksanakan ini, mereka sudah selesai, apa kata malaikat Jibril? Ma hasal minas sawabi li ajli azan wa habtuhu li jami'il muazzin. Apa-apa pahala yang ketika aku azan saya hibahkan, saya berikan kepada seluruh muazzin yang ada di atas muka bumi Allah daripada anak Adam. Jadi pahala azan daripada malaikat Jibril itu saya berikan ini kepada tukang azan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beruntunglah tukang azan Pak. Ya, para muazzin ini termasuk amal yang mulia. Orang biwajil har. Kemudian malaikat Israfil juga berkata, "Ma hasala li minas sawabi lil khutbah wa habtuhu li jamil khutaba ala wajhil ardi." Saya juga pahala daripada khutib saya ini saya berikan kepada semua para khutib yang ada di atas muka bumi Allah. Para khutib bahagia juga Pak, dapat sumbangan pahala dari malaikat Israfil. Begitu juga malaikat Mikail. Karena tadi imam, ya, saya tadi imam, wahabtuhu li jami' ma ya'ummu yaumal jum'ah fi wajhil ardi. Begitu juga saya sebagai imam, saya berikan pahalanya kepada imam-imam yang ketika mengimami salat Jumat. Begitu juga para malaikat yang menjadi jamaah. Ya, jamaah tadi kan ada malaikatnya, jamaahnya Pak. Malaikat tadi, ya, yang diimami oleh Israfil tadi kan ada jamaahnya. Nah, kami juga kata mereka, wahabana li jami'i man shallal jamaah khalfal imam. Kami juga berikan pahala salat berjamaah kepada jamaah yang ada pada salat Jumat. Nah ini maksudnya apa ini? Adalah dari kemuliaan daripada hari Jumat. Ini pembahasannya panjang Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap profesi yang ada pada hari Jumat itu semuanya masing-masing dapat pahala, ada keistimewaannya. Jamaahnya ada pahalanya, yang khutbahnya ada pahalanya, tukang azannya ada khusus pahalanya, semuanya dapat diberikan kemuliaan sebagaimana menunjukkan dalil tadi. Setiap malaikat memberikan kepada setiap bagian-bagian tertentu orang yang melaksanakan hari ibadah hari Jumat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kemuliaan hari Jumat. Sampai-sampai ulama membuat khusus ada amalan pada hari Jumat. Ada lagi ulama dia tidak mau keluar rumah. Dia fokus hari keluarga, makan bersama, silaturahmi di sekitarnya. Ada juga ulama membuat Jumat itu hari khusus untuk silaturahmi. Ada juga ulama membuat hari Jumat itu khusus untuk ziarah kubur. Apakah itu ada dalilnya? Ada. Perbuatan Abdullah ibnu Umar. Enggak masalah. La ba'sa bihi ayyahussa al-ayyam bi'amali. Enggak masalah mengkhususkan satu hari untuk amal-amal tertentu yang bersifat sunnah. Itu la ba'sa bihi indal ulama. Tidak masalah di sisi para ulama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhir minnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.